Pemirsa, sepekan lebih banjir masih merendam ribuan rumah di kawasan Beginilah ribuan rumah di 4 kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kondisi rumah masih terendam banjir hingga 1 meter lebih. Warga korban banjir alami berbagai kesulitan dari alat transportasi hingga krisis air bersih. Air banjir terus menggenangi permukiman warga akibat beberapa tanggul jebol diperparah dengan kiriman air dari kabupaten tetangga. Warga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak banjir. Pada tanggal 4-5 terjadi lagi hujan lebat di wilayah Sungai Walenai dan Sungai Bila yang menyebabkan terjadi banjir untuk daerah aliran Danau Tempe seperti Kecamatan Bilawa, Tanah Sitolo, Tempe, dan Sabamparo. Nah, ini yang sekarang masih terjadi kenaikan air di 4 kecamatan dan terdampak 35 desa dan kelurahan. Menurut pihak BPBD Wajo, banjir masih rendam 4 kecamatan di Kabupaten Wajo. 6.000 rumah terendam banjir dan sejumlah jalan antar kecamatan masih terputus. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, selama 5 bulan terendam banjir dan tak kunjung surut, warga Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat yang terdampak banjir mulai meninggalkan rumah mereka. Kawasan itu pun menjadi sepi bak kota mati. Seperti inilah kondisi banjir yang merendam wilayah Pasir Putih Sawangan dan wilayah Bulak Barat Cipayung, Depok, Jawa Barat. Sudah 5 bulan, kawasan ini terendam banjir dan tidak juga surut. Bahkan, kawasan itu kini bagaikan setu. Luapan air dari aliran Kali Pesanggerahan akibat longsoran sampah dari TPA Cipayung menutupi hampir seluruh permukaan tanah hingga merendam rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Sejumlah warga pun terpaksa meninggalkan rumahnya lantaran tak lagi dapat ditempati karena banjir yang tak kunjung surut. Sedikitnya, ada 7 kepala keluarga yang terdampak banjir tersebut harus meninggalkan rumahnya dan mengontrak di tempat yang lebih aman. Udah 5 bulan ini parah. Oh, udah 5 bulan ini? Ya. Pak, kalau kondisi rumahnya Bapak sendiri sekarang kondisinya seperti apa, Pak? Ya udah hancur. Udah nggak berbentuk rumah karena udah ditimbun sampah dari pengangkatan sampah dari jembatan. Akibatnya, kawasan itu menjadi sepi, terutama pada malam hari. Kini, warga yang terkena dampak banjir hanya bisa pasrah dan berharap bantuan atau solusi terbaik dari pemerintah Kota Depok agar mereka dapat kembali ke rumahnya masing-masing. Dari Depok, Jawa Barat, Imo Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, suhu panas melanda sejumlah wilayah Indonesia termasuk Jakarta. Walaupun demikian, BMKG menilai wajar keadaan tersebut karena akibat dari peralihan musim. Berikut laporan dari rekan kami Muhammad Zulhilmi terkait dengan cuaca ekstrim di Jakarta. Akhir ini cuaca di Jakarta terasa sangat panas sekali. Bahkan untuk saat ini pun sudah menunjukkan angka 29 derajat Celcius. Dan bahkan BMKG untuk hari ini pun memprediksi akan terjadi cuaca tertinggi di Jakarta mencapai 33 derajat Celcius. Meski begitu, BMKG mengatakan bahwa cuaca ataupun suhu tinggi di Indonesia, khususnya di Jakarta ini merupakan hal yang lumrah karena peralihan dari masa musim hujan ke musim kemarau. Lantas seperti apa tanggapan masyarakat ibu kota mengenai cuaca panas di Jakarta saat ini? Kita telah bergabung dengan salah satu warga Jakarta. Halo Kak, dengan siapa? Dengan Lisa. Iya. Kak Lisa, akhir-akhir ini merasakan nggak sih cuaca panas di Jakarta? Iya, kayaknya semakin lama semakin panas ya. Beda, memang udah terjadi beberapa bulan yang lalu, tapi kayaknya makin lama tuh makin panas ya. Jadinya kalau dari pagi panas terik, terus di atas jam 12, jam 3 tuh udah mendung, bahkan hujan besar. Tapi kan jadi perubahannya tuh sangat drastis gitu lah. Kemudian untuk persiapan kakak untuk melakukan aktivitas di luar ruangan ini apa aja nih Kak? Ya pertama sih kalau
buat saya sih mesti pakai sunscreen ya. Itu penting juga sih. Terus juga dengan kita tuh minum air sebanyak-banyaknya. Terus juga mungkin dengan makan buah, makan sayur. Terus juga dengan olahraga sih. Walaupun sih berat ya. Tapi tuh kayaknya itu basic deh. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kalisa. Ya, memang untuk BMKG sendiri mencatat dalam 1 bulan terakhir ini suhu tertinggi di Indonesia terjadi di Kota Palu yang mencapai 37,8 derajat Celcius. Sementara untuk di Jakarta sendiri, suhu maksimum tertinggi mencapai 33 derajat Celcius. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ataupun jika melakukan aktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung dan juga pelembab tabir surya. Sementara itu, jangan lupa untuk terus mengkonsumsi buah-buahan dan juga air mineral secara rutin untuk menghindari dehidrasi. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, M. Koirudin, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, setelah menjalani visum di Rumah Sakit Polri, salah satu jenazah korban kebakaran kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta diserahkan ke keluarga. Jenazah korban akan dimakamkan di kampung halamannya di Kupang, NTT. Mekanik kapal ikan Antonius Monasilap, warga Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjadi korban kebakaran kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Jenazahnya diserahkan pihak Rumah Sakit Polri kepada keluarga pada hari Selasa malam. Jenazah Antonius rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya. Sebelumnya, jenazah Khalil Umam Reza juga telah diserahkan ke keluarga untuk dibawa ke Pemalang. Sedangkan jenazah atas nama Hendri masih berada di ruang forensik. Langsung dikirim hari ini juga, ntar jam 2 malam. Ini almarhum pihak keluarga dapat kabar duka itu kapan tuh, Bang? Soalnya ada tetangga, om-omnya tinggal sama dia, jadi pas kejadian juga ada di lokasi. Kebakaran terjadi saat kapal sedang melakukan bongkar muat. Sempat terjadi ledakan di ruang mesin, kemudian api berkobar hingga membakar 2 buah kapal lainnya. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran 3 buah kapal dengan menerjunkan tim puslapor. Sejauh ini sudah 5 saksi yang diperiksa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gerakan mereka terganggu lantaran busa menyebar dan hampir merata menutup aliran air. Ada 42 atlet yang disiapkan untuk PON. Mereka berlatih hampir setiap hari dan terpaksa harus mencuci peralatannya jika selesai dipakai karena terkena busa. Selain mengakibatkan busa, aliran banjir kanal yang kerap dipenuhi sampah ini menimbulkan bau tak sedap yang sangat mengganggu. Tiap pagi ada nggak sih, Mbak? Ada. Busa apa sih, Mbak, ini, Mbak? Busa limbah kayaknya, Bang. Limbah. Limbah dari mana, Mbak? Limbah kayak PT-PT gitu. Kalau melihat busa ini sih memang secara umumnya terganggu ya, karena apa ya, hanya cuman areanya kurang tidak terlalu luas, hanya dari pintu air kurang lebih 500 meter itu, dan area kami latihan tuh dari sini keluar ke laut kurang lebih 10 kilo. Busa dan sampah yang dikeluhkan oleh atlet sudah diberitahukan ke pihak terkait. Namun sampai saat ini, busa tetap kembali muncul, terutama pada pagi dan sore hari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.